Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marda. Di sini saya akan membahas 4 fakta tentang air suci dan menyucikan. Yang pertama, pengertian air suci dan menyucikan. Air yang suci dan menyucikan adalah semua air yang turun dari langit. Sumber air adalah dari dalam tanah atau air murni yang dapat digunakan untuk bersuci. Dalam Islam, air ini disebut dengan tahur. Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, air disebut tahur selama tidak mengalami perubahan sifat. Jika sudah berubah aroma, warna, atau rasa, maka air tidak lagi disebut tahur. Yang kedua, perbedaan air suci dan menyucikan dan biasa. Beda air suci, menyucikan, dan biasa adalah pada jenis keperluan yang bisa dipenuhi. Air tahur dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pembersih najis dan kotoran lain pada tubuh, pakaian, atau hal lain yang melekat di badan. Kebutuhan tersebut tidak bisa dipenuhi air suci biasa. Jenis air suci bisa dapat digunakan untuk minum, mandi, cuci pakaian, perkakas, dan keperluan lainnya. Yang ketiga, hukum air suci menyucikan. Para ulama membagi hukum pengguna air tahur menjadi 5 macam, yaitu: yang pertama, wajib. Saat perkara yang wajib ditunaikan bergantung pada kesucian seseorang, baik dari hadas kecil maupun besar, misal menunaikan sholat. Adapun yang kedua, yaitu haram. Air tersebut milik orang lain yang tidak mengizinkan untuk digunakan, disediakan khusus untuk kebutuhan tertentu, atau menjadi bahaya bila digunakan. Contohnya, seseorang yang terserang penyakit bisa bertambah parah bila terkena air. Yang ketiga, yaitu sunnah. Air digunakan untuk berwudu saat masih dalam keadaan suci dari hadas, atau mandi sunnah untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang keempat, mubah. Air digunakan untuk minum dan sebagainya. Adapun yang kelima, yaitu makruh. Air digunakan saat keadaan terlalu panas atau terlalu dingin, namun tidak sampai membahayakan kesehatan. Alasannya menjadi makruh karena bila berwudu dengan air tersebut dapat mengganggu kekhusyukan dalam sholat. Dan adapun yang selanjutnya, hal-hal yang menyebabkan seorang berhadas besar. Apa saja? Ada 4 batasan kesucian air suci menyucikan. Ada kalanya air mengalami perubahan, baik warna, rasa, hingga baunya, namun tetap suci dan dapat digunakan untuk keperluan ibadah, asalkan hal itu tidak sampai menimbulkan bahaya atau penyakit. Para ulama menyebutkan bahwa perubahan air yang tidak keluar dari kesucian adalah air yang mengalami perubahan sifat karena beberapa hal, seperti tempat air dan alirannya berbeda. Contohnya, tempat-tempat wudhu zaman dahulu, kolam yang terletak di padang pasir dan sejenisnya, atau air yang mengalir melalui aliran pertambangan. Lama menetap, air yang diletakkan dalam botol dalam waktu yang lama, benda yang dijadikan tempat penyimpanan air, seperti air sumur yang terkena debu akibat terpaan angin, ranting, dan sebagainya. Itu dia macam-macam air yang suci dan menyucikan. Berikut 4 faktanya sesuai dengan fikih Islam. Semoga bisa dipahami ya para sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.